Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah kami dari kelompok 8, yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian historis. Jadi sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkah dalam penelitian historis, kita itu harus mengetahui apa saja kerangka dalam penelitian historis. Jadi kerangka penelitian historis itu yang pertama itu pendefinisian masalah, yang kedua itu perumusan masalah, yang ketiga itu pengumpulan data, yang keempat itu analisis data, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah-langkah dalam penelitian historis. Jadi, langkah-langkah penelitian historis ini ada 4. Yang pertama itu heuristik, yang kedua itu kritik, yang ketiga itu interpretasi, yang keempat itu historiografi. Nah, heuristik ini ialah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Kalau kritik itu menyelidiki apakah sejarah itu asli atau palsu. Kemudian yang ketiga itu interpretasi, adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan, maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Yang keempat itu historiografi. Nah, ialah suatu kegiatan penulisan suatu laporan hasil penelitian. Jadi berdasarkan langkah-langkah penelitian historis ini, yang pertama tadi yaitu heuristik. Jadi pada tahap ini peneliti mencoba mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua itu kritik. Setelah data terkumpul, kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat untuk menguji apakah data-data tersebut vital atau tidak, serta layak dan menunjang penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu interpretasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data yang didapatkan. Selanjutnya, peneliti berusaha untuk melakukan analisis data atau melakukan pembentukan dan generalisasi sejarah. Kemudian yang keempat itu historiografi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan suatu penulisan dalam bentuk laporan tersusun konsep sejarah yang sistematis. Baiklah, selanjutnya itu ada beberapa sumber informasi yang relevan dalam penelitian historis yang dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu dokumen. Nah, dokumen ini bentuk materi yang tertulis atau tercetak dalam bentuk buku majalah, koran, buku catatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu rekaman yang bersifat numerik. Nah, rekaman yang bersifat numerik yaitu rekaman yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk data numerik, misalnya skor tes, laporan sensus, dan sebagainya. Yang ketiga itu pernyataan lisan. Nah, pernyataan lisan ini bisa dilakukan melalui dengan cara interview dengan orang yang merupakan saksi saat peristiwa yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu relief. Nah, relief ini yaitu objek fisik atau karakteristik visual yang memberikan beberapa informasi tentang peristiwa masa lalu, contohnya berupa bangunan, monumen, peralatan, pakaian, dan sebagainya. Terima kasih.